100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK. Jumpa lagi bersama saya Via Regianya yang akan menemani Sobat RPK selama 1 jam ke depan di program acara Bincang Tokoh. Seperti biasa, Bincang Tokoh menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif nih untuk berbagi cerita, motivasi dan juga inspirasi untuk Sobat RPK semua di rumah. Dan mungkin langsung saja via sapa narasumber kita pagi hari ini untuk berbagi cerita nih. Coba ada yang bisa tebak nggak siapa narasumber kita hari ini? Mungkin kalau teman-teman lihat di Instagram RPK sudah kita share ya siapa tamu kita pada pagi hari ini. Ini adalah Bapak Haji Misra Budiarto AXSOS MM nih. Nah, beliau ini salah satu budayawan dari Kutai Kartanegara nih yang nantinya akan bercerita terkait adat istiadat etam, budaya etam di Kutai Kartanegara supaya Sobat RPK di rumah juga bisa tahu gitu apa kebudayaan etam, apa adat istiadat etam yang etam harus jaga nih. Langsung saja saya sapa narasumber kita pagi hari ini Bapak Misra. Nah, kiawannya siapa nih Pak, akrabnya nih Pak? Nanang ya, Pak Nanang ya. Ya, saya agak kagok nih. Ya Pak Nanang. Saya dapat informasi bahwa Bapak ini salah satu orang atau tokoh yang memang bergerak di bidang kebudayaan khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memang etam tahu bahwa Kutai Kartanegara ini kaya benih dengan adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang memang masih memegang teguh adat istiadat Kutai sendiri kayak nih Pak. Nah, mungkin saya enggak tahu dulu Pak, awal mula perjalanan kita di dunia seni dan budaya ini seperti apa Pak? Mungkin silahkan Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Saya pagi ini bisa membersamai di radio pemerintah Kutai Kartanegara nih, RPK, yang diberi kesempatan mungkin untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini. Nah, kalau kita bicara tentang mula kita mungkin berkesenian, ya sebenarnya dari SD pun kami mungkin sudah mengenal seni itu sendiri. Nah, pada posisi itu masih adanya memanda itu masih cukup berjalan dengan baik, ya, termasuk ada batu penawa. Nah, lagi masih saya duduk di bangku SD itu, saya kebetulan lahirnya di Muara Muntai. Oh, Muara Muntai. Ya, jadi saya membuat suatu pagelaran itu di kolong rumah orang yang cukup tinggi tiangnya itu. Karena memang rumah dulu masih panggung-panggung Pak ya? Masih panggung. Nah, tendanya itu ya sarung itu dijadikan. Setiap orang menonton itu akan kami pungut karet gitu, karet gelang gitu, getah gelang itu yang dipungut. Maka di situ memulai kami mungkin mengenal seni ini. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang seni, semuanya kita ini orang seni. Kita bangun tidur menghadap cermin itu lalu nyisir rambut, itu sudah bagian daripada seni. Karena kita mau rapi, maka itu juga bagian daripada seni itu sendiri gitu. ya Pak ya. Tadi sempat kalau bikin pagelaran, sebenarnya inspirasinya pada saat itu tuh apa Pak? Atau pernah memang ada sering memanda pada saat itu, atau memang ada suka nih sama tokoh-tokoh tertentu jadi akhirnya pengen atau bikin pagelaran itu sendiri, walaupun tadi saya bayarannya karet gelang gitu, karet gelang. Dan saya belum tahu bahwa karet gelang itu dulu cukup terkenal sampai bisa menjadi alat tukar seperti itu. Iya. Karena karet gelang itu memang mainan anak-anak gitu ya, mainan anak-anak yang dulu ya, makanya dulu juga ada logo, ada gasing, itu bagian-bagian dari permainan anak-anak gitu. Makanya alat tukarnya pakai karet gelang gitu Pak ya? Ya, untuk karet gelang. Lalu tadi disampaikan kenapa harus mengenal memanda, kenapa harus mengenal batu penawa itu. Karena di tahun-tahun itu
itu yang sering kita saksikan. Oleh sebab itu maka di situ kita mungkin diilhami untuk kita memulai untuk melakukan kegiatan seni ini. Tapi saya mau tahu tuh Pak, batu menawa itu apa Pak? Saya baru dengar nih batu menawa tuh. Batu menawa itu sebenarnya hampir sama dengan memanda itu. Tapi pemain-pemainnya itu kalau ceweknya itu bencong. Oh. Iya, ada Aida lah namanya, ada Titik Puspa lah apa itu ya, pada waktu itu. Jadi ya pangling kadang-kadang kita dengan bencong yang main itu ya seperti betul-betul perempuan betul-betul gitu. Tapi memang tujuannya untuk menghibur ya Pak Untuk ya. menghibur ya, tujuannya untuk menghibur itu batu menawa itu. Baik. Kemudian kalau terkait memanda, Bapak lihat bahwa dulu itu memanda luar biasa sekali antusias masyarakat untuk nonton memanda karena memang dulu belum ada hiburan yang memang seperti sekarang yang banyak banget gitu Pak. Pandangan Bapak sendiri terkait memanda kalau di era sekarang seperti apa Pak? Ya memanda ini sebenarnya kurang perhatian aja, kurang perhatian kepada otoritas yang memang mungkin membawahinya ya untuk pembinaan itu. Ya sebenarnya memanda ini cukup bagus juga masih dikembangkan, apalagi itu satu kesenian tradisional ya. Nah kalau nggak tahu lah kalau sekarang, dulu itu kalau memanda itu mungkin hampir mau disamakan dengan pegelaran yang lain, dapat mungkin 1,5 juta mungkin dikasih untuk uang lelah itu untuk apa itu? Buat latihan aja sudah selesai uang itu untuk buat memanda itu, belum lagi kostum, belum apa dan sebagainya itu. Nah, jadi kurang perhatian untuk pembinaan itu, sehingga ya mau disebut sudah mau punah gitu ya, mau direvitalisasi yang bagaimana gitu. Jadi agak susah. Nah, salah satunya juga karena saya mantan ya, ketua lembaga pembinaan kebudayaan Kutai di Kutai Kartanegara ini. Nah, hampir tahun 2005 itu saya enggak lagi gitu ya di LPKK itu. Ya terakhir saya membuat pagelaran 2003 Erau ya. Di sini 2003 itu 5 nusa 5 benua. 5 nusa 5 benua. Iya, ya termasuk Jepang internasional itu. Nah oleh sebab itu kenapa mungkin saya masih mengharapkan LPKK itu hidup dan berkembang. Kalau sekarang ini banyak ada kelompok, grup, paguyuban, sanggar itu banyak gitu. Tapi untuk membawahi, membina termasuk bagaimana kostum yang betul, bagaimana mungkin musik yang betul. Ya kalau sekarang ini hingar-bingar aja kita lihat ya, ya termasuk penampilan-penampilan itu kalau menurut hemat kami, tapi bukan kami menganggap orang itu tidak baik, itu kan sebuah karya. Tapi banyak karya yang memperkosa seni budaya gitu. Karya yang memperkosa seni budaya. Mungkin saya kembali dulu ke memanda tadi Pak ya, sebelum Metam lebih jauh. Sebenarnya memanda nih bedanya apa sih dengan teater atau pagelaran seni pertunjukan drama atau orang yang etam tahu wayah nih. Sebenarnya memanda itu bedanya apa dengan teater-teater? Ya kalau mau memanda dengan teater itu ya hampir sama saja mungkin ya. Tapi kalau di teater itu sudah ada modern lah gitu. Dia lebih menghafal kepada naskah. Kalau teater itu. Tapi kalau memanda ini awak jadi panglima perang, ini awak jadi perdana menteri. Oh ini awak jadi raja, awak jadi putri, istilahnya kayak itulah ya. Nah, kisah hitam tegak ini. Nah itu sudah spontan aja itu bisa jadi. Langsung berarti langsung. Improvisasi. No, tapi alur cerita itu masih tetap disebutkan ini mungkin Putri Karangmeleno kah, apakah judul itu masih, tapi inya itu membaca naskah gitu. Tapi alur ada gitu. Tapi emang memanda tuh bahasanya bahasa Kutai ya Pak ya? Bahasa Kutai. Bahasa Kutai. Dan itu juga baik, artinya kalau dulu kan disitulah corong untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat itu.
Berarti melalui Mamanda jadi menjadi media untuk menyampaikan informasi gitu. betul agar ya, betul. Ya. Oke, baik. Kemudian balik lagi nih Pak, sosok seorang Pak Nanang ini menjadi seni budayawan, kemudian adakah figur yang sangat mempengaruhi perjalanan Anda sebagai budayawan? Atau misalnya Bapak, atau ada saudara atau tokoh? Ada nih Pak? Ya kalau darah maksudnya ya, darah seniman. Ya, karena bapak kami seniman, tapi dia musik tapinya. Dulu kalau musik itu dia memegang piccolo itu, suling seperti suling itu, tapi piccolo nama anunya itu. Jadi darah seni itu memang ada dari orang tua, dari bapak gitu. Oh, memang ada dari Bapak ya, akhirnya Ada, menurun ke Pak Nanang, akhirnya sekarang juga Alhamdulillah. anak juga senian juga gitu. Iya. Ya, Pak ya. Nah, Alhamdulillah. kalau lingkungan dulu Pak, lingkungan kita masa kecil kita itu anak-anaknya memang suka dengan seni budaya atau memang Bapak mah nih yang gaul nih akhirnya mempengaruhi teman-teman di sekeliling? Ya kalau sudah tergabung tuh rasanya rata-rata memang gandrung anak-anak muda itu. Memang gandrung. Nah oleh sebab itu kegiatan-kegiatan itu harus banyak. Saya di Pramuka iya, di Mersing iya, di Korsik iya, di LPKK iya. Nah sehingga kalau kita ingin berkolaborasi membuat satu produksi itu kita tidak susah lagi karena di lini-lini inilah yang kita bisa rekrut dan memang potensial. Jadi kita tidak susah lagi, tidak susah. Nah terlepas dari itu kita sudah menyelamatkan para generasi muda. Kalau kita hanya ceramah tentang narkoba, kenakalan remaja, itu rasa-rasanya sekian persen aja. Mungkin ada kemungkinan 0, sekian aja itu persennya. Tapi kalau anak muda ini kita bawa berkegiatan, dia lupa dengan hal-hal yang negatif itu. Jadi memang diajak sama-sama untuk Diajak, berkolaborasi ya Pak ya? Diajak dia. Bahkan dia kita berikan peran, nah, dia juga ada merasa punya kebanggaan tersendiri gitu. Kalau dia sudah muncul bagaimana tuh, itu yang anehnya. Baik, tadi dari perjalanan dari masa kecil yang memang kesukaannya awalnya bikin Mamanda, kemudian berjalannya karir. Tapi memang apakah pernah bersekolah atau berkuliah di bidang seni Pak? Atau ya udah berkesenian aja gitu? Ya itu mungkin salah satunya yang hal lucu ya bagi kami itu. Saya sebenarnya orang teknik. Orang teknik. Ya, teknik bangunan gedung. Oh, Ya. hitung-hitungan berarti Ya, Pak ya? jadi saya dari ST sampai STM itu saya orang teknik ya, teknik bangunan gedung. Dan saya juga pernah kuliah di IKJ, Institut Kesenian Jakarta, di jurusan teater. Walaupun saya nggak sampai tuntas, nggak sampai lulus gitu. Tapi kalau menurut hemat kami, bukan nggak penting ya berkuliah itu. Tapi kalau kita tinggal di Jakarta, wajib nonton saja. Kalau ada pegelaran-pegelaran itu kita nonton, insya Allah kita sudah dapat ilmunya, tapi kita tidak dapat ijazah. Itu tidak dapat ijazah, tapi ilmunya kita dapat. Oleh sebab itu, ya apa yang saya kembangkan itu, apa saya dengar, apa yang saya lihat, itu yang bisa menjadikan tambahan-tambahan ilmu bagi kami gitu. Terus titik balik nih Pak, titik balik ketika Bapak memutuskan untuk benar-benar saya enggak fokus di dunia kebudayaan dan kesenian. Itu di era apa Pak? Di masa yang mana? Saya kebetulan di protokol itu hampir 16 tahun. 16 tahun. Ya, dari staf saya, setelah itu saya mutasi ke Kasubag Humas Protokol di DPR. Iya. Nah, di situ mungkin ada kemudahan kami untuk berdiskusi dengan pemerintah, sehingga mohon maaf mungkin bicara besar banyak kota ini, saya mungkin hampir 11 negara yang pernah saya injakkan kaki saya ini Luar biasa. hanya karena berkesenian gitu. Luar biasa. Iya. Itu kemana aja Pak? 11 negara Pak? Saya enggak hafal banyak, tapi di Moskow iya, Italia iya ya. Tapi membawakan apa Pak? Seni apa? Seni budaya di situ kita Melayu kita bawa, keraton kita bawa, Dayak Kenyah, Dayak Benua kita bawa gitu. Kita berkolaborasi. Kita pernah ke Spanyol ya, ke Moskow ya, ke Italia, lalu Korea Selatan,
Brunei, Thailand. Wah, luar biasa banyak nih tiganya nih. Singapura itu sudah beberapa kali. Ada beberapa negara mungkin saya lupa ini ininya. Dan dari beberapa negara ada yang ini nggak Pak? Ada yang spesial nih Pak? Atau ada memori khusus gitu? Ya alhamdulillah kalau khususnya di Moskow ya pada waktu posisi itu. Orang-orang Moskow itu bukan orang dari kedubes ya, dari dubes Indonesia lalu dia menari. Ini orang-orang di situ menari tari-tari Indonesia gitu. Jadi rasanya bagaimana? Jadi kalau kita sampai tidak mencintai seni budaya kita itu rasanya bagaimana tuh, sedangkan orang di luar saja belajar tentang seni budaya kita di Indonesia, di Kutai Kartanegara ini lah lebih khusus gitu. Luar biasa. Sejauh itu tantangan kita sebagai seniman dan budayawan pada era itu apa Pak? Ya kalau tantangan tuh pasti ada, termasuk persaingan itu senior junior kadang-kadang gitu. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi persoalan itu? Jadi kalau kita sudah menyatakan iya, anggap saja berorganisasi itu, kalau takut jangan ikut, kalau ikut jangan takut. Jadi harus kita konsisten untuk maju bagaimana sehingga ini memang berjalan dengan baik gitu. Luar biasa. Pak Nanang, nanti kita akan lanjut lagi, cuman kita akan jeda dulu sejenak. Dan Sobat RPK tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat, kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah yang bisa diabaikan. Setiap tahun, jutaan perempuan di seluruh dunia mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik hingga pelecehan seksual. Kekerasan terhadap perempuan merusak kehidupan, merampas martabat, dan menghambat kemajuan sosial yang kita semua cita-citakan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan keamanan bagi semua perempuan di sekitar kita. Setiap tindakan kecil dari kita bisa membuat perbedaan besar. Mulailah dengan tidak mengabaikan kekerasan, melainkan memberikan dukungan dan mendengarkan perempuan yang mengalami hal ini. Mari kita bersatu untuk menciptakan masyarakat yang aman dan adil bagi semua perempuan. Produksi Indonesia bukan hanya sekedar produk, tetapi juga cerminan kekayaan budaya dan keahlian lokal yang patut kita banggakan. Dari tenun tradisional yang memikat hati, hingga karya seni dan desain yang memancarkan kreativitas, produk-produk Indonesia memancarkan keindahan dan keunikan yang sulit ditandingi. Dukung terhadap produksi lokal bukan hanya tentang memilih barang-barang berkualitas, tetapi juga memberdayakan komunitas-komunitas lokal. Mari kita jadikan kebanggaan kita pada produk-produk Indonesia sebagai bentuk cinta kita pada negeri ini. Kita cintai produk-produk Indonesia. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raya hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. .6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Halo Sobat RPK, kembali lagi di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Masih sama Pak Nanang hari ini dan Via tentunya yang akan ngobrol terkait kebudayaan khususnya Kutai Kartanegara nih. Baik Pak Nanang, eta melanjut lagi nih Pak. Sebenarnya dari banyak karya yang sudah Bapak hasilkan, mana yang paling berkesan dan kenapa? Monggo silakan. Ya kalau berkesan tuh semuanya berkesan. Semuanya berkesan. semuanya berkesan, walaupun pasang surut mungkin yang kita hadapi persoalan di dalam kita menjalankan roda organisasi itu di LPKK khususnya. Nah oleh sebab itu tadi kita sudah bicara tentang pelestarian.
LPKK ini kalau menurut hemat kami dihidupkan kembali. Nah, sehingga kelompok grup paguyuban sanggar yang kami sebutkan tadi itu ada payungnya, ada naungannya di LPKK itu. Siapapun pengurusnya di situ kita ndak ngelihat siapa, yang penting dia memang potensi di hal itu ya. Nah, kami mungkin tadi sudah tahu, mungkin kebetulan kami direktur komunitas seni budaya Sarawang Kalimantan Timur, juga sudah di beberapa negara, ada beberapa negara juga yang pernah kita bertandang, termasuk 2015 itu di Istana Negara itu kita yang membuat tari masal di dalam rangka Obada, penurunan bendera merah putih itu. Jadi menurut kami itulah yang paling bagus sebenarnya, LPKK ini dihidupkan kembali. Nah, saya mungkin kenapa saya waktu itu posisinya kami membuat Sarawang itu, karena kita pertama memang mau melestarikan, dan ini terus kita jalankan walaupun kita tidak di LPKK, karena LPKK itu punya pemerintah. Kalau dia mau mengganti pimpinannya, ketuanya, itu kan itu memang begitu, enggak masalah, karena termasuk OPD kan kepala dinas mau diganti, mungkin sekretaris mau diganti, kabid mau diganti, itu enggak ada persoalan. Nah, tapi yang jelas disayangkan setelah era saya, walaupun ada yang mengganti mungkin beberapa saat, sampai hari ini sudah luluh lantah. Ya, kalau disebut mati suri masih mendingan, bagaimana cara kita menghidupkannya. Ini sudah nggak ada lagi gitu, apa namanya tuh, bayang-bayangnya pun nggak terlihat. Oleh sebab itu mudah-mudahan di pemerintahan yang baru ini, khususnya di Pak Aulia Rahman ini, ya bisa membangkitkan seni budaya itu. Karena seni budaya ini kita mengaca kepada Bali ya, Bali itu enggak ada dia hasil buminya yang bagaimana dirusak, di apa sebagainya, itu enggak ada. Tapi dengan seni budaya, dia menjual seni budaya itu PAD-nya cukup besar di situ. Oleh sebab itu, kalau menurut hemat kami, titik-titik kepariwisataan itu harus dihidup kembangkan, sehingga nantinya orang berbondong-bondong udah datang dengan kita, itu dengan sendirinya akan meningkatkan PAD kita gitu. Nah, termasuk nanti mungkin warung, UMKM, ya segala apa itu bisa terangkat. Nah, terlepas dari itu, kalau kita memang punya modal baik, punya uang banyak, itu perguruan tinggi harus presentatif, pesantren harus presentatif, ya kepariwisataan. Artinya semua lini harus berkolaborasi bersama, gitu Pak ya. Ya, termasuk rumah sakit itu, sehingga orang datang di sini mau berobat, orang datang di sini anaknya mau ke pesantren, orang datang ke sini anaknya mau berkuliah, dengan sendirinya hotel kita terisi, restoran kita mungkin juga laku, ya untuk membangkitkan juga termasuk UMKM tadi. Dan memang kalau ngomongin sekolah, memang di sini sekarang sudah ada ISBI kan Pak, ada ISBI rintisan juga, yang memang saya lihat juga anak-anaknya kebanyakan senimannya dari luar daerah. Dan terlepas memang dari Kutai Kartanegara sendiri banyak, tapi memang dari luar daerah juga beberapa ada yang banyak. Dan terkait kalau paguyuban, kalau sekarang di era sekarang nih, saya lihat beberapa kayak Ekraf itu juga bisa menghimpun begitu. Kalau Etam tahu di Kutai Kartanegara ini banyak sekali sanggar. Sanggar tuh ada beberapa, tapi memang jadi satu gak tuh Pak ya? Atau seperti apa pandangan kita Pak? Ya, tadi yang saya sebutkan tadi, kelompok grup sanggar paguyuban itu hidup dan berkembang, tapi seperti nggak ada kepalanya gitu. Nah, oleh sebab itu tadi dari awal saya sebutkan tadi tuh, ya sehingga cara penggarapan itu sendiri itu yang malah menjadi persoalan yang saya sebutkan tadi. Mungkin cara tata busananya, mungkin musiknya apa sebagainya itu tuh. Nah, itu yang saya sebutkan Jadi ada pakemnya, ada yang ngatur gak tuh Pak ya? Ada yang ngatur gitu ya, ada yang ngatur. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan ke depan ini. Baik, ini jadi masukan ya Pak ya. Insyaallah ya. Baik, kemudian tadi kalau kita ngomongin soal karya Pak,
apa sih, adakah hal yang menginspirasi Pak Nanang kalau setiap membuat karya? Kalau kemarin kalau nggak salah saya sempat ngobrol sama Kak Ozi, dan beliau itu kan pemusik. Jadi beliau itu kalau menulis lagunya itu biasa dari pengalaman pribadi, dan kalau memang lagunya tuh jadi lagunya tuh semakin baik lagunya tuh biasanya pengalamannya semakin pahit. Jarnya tiga tuh Pak. Punya Bapak tiga apa Pak? Ya saya kira lain orang kan lain anunya kan, Betul. macam-macam aja itu. Namanya berkesenian itu ya tergantung kepada individunya ya kan. Kalau sama saja membuat lagu, orang membuat pantun itu enggak ada bedanya itu. Ya sehingga lagu pun mungkin menjadi nyaman didengar orang apa sebagainya itu. Nah terkadang etam ini ada tingkilan. Kalau tingkilan itu kalau memang asli ya asli kayak itu. Kalau memang harus sudah gedukan, mungkin ada segala selo, ada bass apa sebagainya, itu lain kisah. Tapi banyak yang saya lihat itu musik-musiknya itu segala jimbe segala apa itu kan bukan memperlihatkan corak daripada musik kita di Kutai Kartanegara ini. Walaupun kita sudah sudah kolaborasi sudah kita kemas dengan baik gitu ya, musik-musik itu, tapi setidaknya kita tetap kepada koridornya, pakemnya kepada keaslian itu. Baik. Kalau melihat sekarang nih Pak, kan ini di era modern, era 4.0 bahkan menuju 5.0 gak tuh, dimana tuh teknologi tuh masif sekali, dan memang salah satu tantangan dari pelestarian budaya adalah anak-anak muda sekarang cenderung meninggalkan itu pola-pola lawas gitu, dan cenderung lebih suka sesuatu hal yang berbau modern. Dan apakah di kesenian dan adat istiadat sendiri etam tuh ada opsi gak tuh untuk mengikuti era modern ini, ataukah memang harus pakemnya tegak tuh, tapi dengan catatan etam bisa jadi akan ditinggalkan gak tuh? Menurut pandangan kita tegak apa? Ya sebenarnya kalau berkreasi itu baik. Kalau etam keasliannya juga monoton kan. Itu sehingga digandrungi oleh penonton juga. Ya kembali ke anak muda juga senang ya hal-hal kayak itu. Tapi yang jelas mungkin salah satunya kan tadi disebutkan banyak kelompok, sudah banyak sanggar ya kan. Kalau kita membuat suatu festival mungkin, nah itu kita berikan kriteria khususnya itu sehingga kita pelan-pelan untuk mengajak mereka ini menyenangi, menyukai gitu. Nah dengan garapan-garapan itu kemungkinan mereka berkarya juga dan dengan keasliannya itu, dengan originalitasnya itu Pak ya, Iya. sesuai dengan target, bukan target padahnya ya, sesuai dengan memang ada penontonnya tersendiri gak tuh yang memang menginginkan originalitas itu gak tuh ya Pak ya. Baik. Dan berbicara tadi saya agak sedikit ini, pernah saya undang juga Pak, siapa saya lupa, itu terkait memanda gitu. Karena memanda wayah nini kalau kami bilang tuh, kalau anak muda bilang tuh monoton gitu. Kalau dulu memang itu menjadi suatu hal yang menarik, tapi kenapa memanda itu bisa dikemas sesuai dengan zamannya gitu nah Pak Wayahni. Menurut pandangan Bapak sendiri tidak apa? Apakah memang etam tuh harus keterbaruan memanda, atau etam modifikasi sedikit, atau seperti apa? Ya mungkin kalau etam nak menghidupkan itu balik, tadi juga disebutkan mungkin anak muda ini kurang mencintai lah persoalan ini. Ya kita mengikuti zaman, jadi bisa saja etam mungkin garapan-garapannya itu mungkin di musiknya. Jadi kalau yang biasa kan itu aja kan. Nah, itu mungkin musiknya itu bisa kita buat bagaimana sehingga jadi nyaman kayak itu. Jadi nyaman. Jadi ya
tinggal eta mengarahkan kepada pemain nih, anggaplah ada sutradaranya lalu mengarahkan pemain ini macam apa anunya tuh. Ya kalau ada beladonnya tuh mungkin sekali-sekalinya nyanyi, andai kata kan. Ya sehingga ini juga menjadi tontonan menarik mungkin gitu. Kalau untuk ceritanya sendiri itu Pak Mamanda tuh asalnya dari mana Pak untuk based on ceritanya? Ataukah mulai seorang nih penulis soal kerajaan Kutai atau memang sejarah asli Kutai yang diceritakan kembali? Ya Kak, sebenarnya itu tuh memang ada menulis, cuma garis-garis besar aja, garis-garis besar. Makanya tadi disampaikan kami, ini cukup, oh ini panglima perang, ini perdana menteri, ini raja, ini putri ya kan. Oh, tapi alurnya itu tetap diatur. Tetap Ya, diatur tetap sesuai diatur. dengan cerita Cerita. koridor kerajaan nggak tuh Iya, Pak ya? iya. Baik. Nah, bagaimana Bapak memandang kebudayaan saat ini Pak? Khususnya di Kutai Kartanegara sendiri, etam ini tiga apa nih, adat istiadat etam, kebudayaan etam ini sejauh ini seperti apa? Apakah dijaga dengan baik ataukah seperti apa? Ya harus kita jaga dengan baik ya. Apalagi kan kita ini ada event tahunan. Event tahunan kita tuh Erau. Nah, dengan Erau itu maka itu kita kemas dengan sebaik-baiknya. Itu kemas dengan sebaik-baiknya, termasuk pada waktu posisi kita pembukaan mungkin ada tari massal apa sebagainya itu ya. Itu bukan ya sekedar tampil, apa kisahnya itu harus nyambung, apa tajuknya, lalu apa mungkin kisah alur cerita daripada tari itu sendiri. Nah, tapi kami masih bersyukur beberapa tahun terakhir ini ada lagi pegelaran orang-orang luar negeri itu. Saya merasa bersyukur itu. Ya sebenarnya di zaman saya itu saya ngundangnya orang luar negeri, cuma hanya terkungkung. Ini hanya tampil di PKM itu aja. Di PKM. Jadi di PKM itu khusus orang-orang luar negeri, di pentas utama di sini itu hanya bisa nari di sini itu Melayu, Dayak Benua, Dayak Kenyah. Sedangkan etnis Nusantara itu ya di Serapo itu dulu, yang sekarang ini jadi ISBI Jadi itu. gedung ISBI, Nah, jadi suku apapun tetap etam gelar setiap malam ya. Jadi bukan etam meninggalkan etnis luar itu, tetap etam bina dan diberikan kesempatan etnis Nusantara tuh. Pokoknya suku apa aja kami Bisa tampilkan tampil di situ. di Serapo tuh. Bahkan sampai ke Pasar Tenggarong tuh situ dulu memanda itu. Ada memanda, di situ ada band di situ ya kan. Nah, jadi apa penyebaran penonton itu itulah kalau nya senang dengan Nusantara ke Seraponya. Kalau nya mungkin senang yang tradisi Melayu benua Kenyah, nya pergi ke panggung utama. Tapi itu tiap hari Pak ya gak tuh dulu tuh? Setiap malam. Oh, setiap malam Pak ya? Setiap malam itu. Tapi dulu tuh ada nih, misalnya sekarang tuh kan apa-apa tuh minta dibayar dulu tegak tuh. Jadi kayak tapi syukurnya di Sowe itu dah kawa gak tuh, nah, semua orang tuh tampil di situ gak tuh. Nah, tapi memang ada beberapa momen yang tegak etam tuh bawain seniman tapi Sida minta ya itu tadi uang makan, uang ini, uang itu gak tuh. Nah, Pak, apakah di zaman dulu tuh tegak tujuh atau memang mereka suka rela untuk menampilkan karya mereka setiap malamnya gitu, Pak? Ya kalau dulu itu ini kan dipakai sistem RKA kan. Jadi kalau etam berkegiatan itu PTS-nya itu sudah tersedia. Sudah tersedia. Jadi kalau orang itu tampil sudah dengan sendirinya sudah dapatnya uang lelahnya itu, dan konsumsinya itu pun sudah etam siapkan. Oh, nih malam ini siapa, malam ini siapa, itu sudah etam siapkan. Jadi tidak ada lagi tunggu-tungguan tentang honor itu. Pokoknya dibayar lah. Amun etam kisah lainnya tuh sebelum keringatnya kering itu sudah hitam selesaikan gitu. Gitu. Jadi udah selesai di awal, jadi tinggal Sudah, berkesenian aja ya Pak ya. Itu selesai di awal dah. Ya bisa aja mungkin kami nyambung, mungkin tadi kita bicara tentang ISBI ya. Nah, ISBI ini sendiri pertama dia kan dengan apa tuh di Jogja itu isi ya. Isi. Nah, memangnya tidak orang hitam nih kira-kira tidak dijadikan segala rektornya di situ. Kan juga Aji Komara apa sebagainya itu dan S3 ya, dokter ya, dan kebetulan beliau kan sekarang ini di Unmul nih. Kenapa dijadikan rektor ISBI itu sendiri. Nah, lalu ISBI itu sendiri daya tariknya dia dah.
Nah, coba etam pergi kampusnya punya para museum. Etam lihat pelangnya aja sehalus itu. Betul. Jadi jadi menunjukkan kalau gedung itu gedung orang berkesenian gitu. Jadi ini melihat ke di situ. Oh, mungkin dipasang apa. Pokoknya macam-macam ornamen menunjukkan di situ Ada adalah sekolah seni udah gitu. berkesenian gitu. Nah, di zaman bukan di zaman dah kesininya itu kan dulu ndak dibangun ISB itu di Waduk. Nah, jadi salah satu ada pejabat yang memang otoritasnya membawahi itu, itunya nih enggak. Inya enggak di seberang. Nah, sampai hari ini kan tanahnya aja di seberang itu. Nah, kalau nyendak pada posisi itu sudah berbahaya tam dengan sekolah teknik Iya. yang di Balikpapan. Iya, iya. Itu sebenarnya berbahaya. Nah, alasannya kekurangan tanah. Kekurangan tanah. Masih 4 hektar kah? Ya itu belakangan aja Tam. Karena itu program pemerintah pusat. Jika kita mau udah dibangunkan ISB itu di situ. Nah, lalu kalau inya di waduk itu hari Minggu itu dengan sendirinya sudah terisi berkesenian itu. Ya, andai kata saya kuliah di ISB. Lalu saya mungkin ujian semester membuat satu karya. Begitu membuat satu karya itu hari Minggu itu ditampilkan di waduk itu. Diusaha beri pitisnya tuh. Beri makan aja udah senang mahasiswa tuh. Ya kan? Nah, itu yang ditangkap oleh pimpinan pada posisi itu tuh. Pernah juga saya debat juga waktu itu di Bapeda itu. Ada pertemuan di Bapeda itu. Tapi ya mudah-mudahan lah SB ini bisa berkembang dengan baik ya. Ya. Eta mengharapkan apa sih disebut pada hitam nih bunyi kota budaya mana yang ndak etam banggakan di sini. Ndak ada. Kalau Erau tuh juga rutinitas saja. Sepeninggalan kami itu saya mesti menjamu benua judulnya itu. Orang dah tahu dah itu pakem dari Kesultanan itu menjamu benua. Kalau Erau itu mesti ada jamu benua. Tapi kalau di zaman kami itu kan festival 5 nusa 5 benua dalam rangka Erau menjamu benua. Nah, jadi apa ini ya mungkin nih festival satu nusa satu benua itu. Jadi ada gregatnya. Oh, festival Japin internasional dalam rangka Erau menyambung benua. Itu kalau etam nih beberapa tahun yang lalu nih Erau menyambung benua. Erau menyambung benua. Itu sudah ini usaha etam kesah kan memang Kesultanan menyambung benua kalau nya Erau. Artinya ada acara tambahan nggak Ada tuh Pak acara ya? tambahan sehingga itu magnet untuk menarik orang bisa datang. Ya dulu mungkin karena ada kemungkinan masalah transport mungkin kesusahan. Tapi kalau Erau dulu masjid aja ditiduri orang. Karena kalau Erau dulu kan ramai bener ya Pak? Iya, masjid ditiduri, langgar di musola ditiduri. Kadang-kadang di emper-emperan sekolah itu ditiduri orang. Daripada orang ingin menyaksikan Erau itu sendiri gitu. Banyak antusias masyarakat yang datang pada saat dulu karena memang kalau ngelihat dulu memang Erau tuh jadi salah satu bahkan masuk kalender event nasional nggak Pak ya? Iya. Iya karena memang itu salah satu event budaya terbesar di Indonesia Erau pada saat itu. Dan memang kalau kita menuju ke sekarang sih memang karena memang kalau tahun-tahun yang belakang ini kan Etam melibatkan orang luar negeri ya kalau nggak salah ya, atau tetap ada tapi tidak banyak tuh dan lebih melibatkan orang-orang Nusantara Indonesia. Tapi apakah Bapak ngelihat apakah Etam tuh sudah mulai bosan nggak tuh Pak dengan kesenian yang memang terlalu sering ditampilkan gitu sampai akhirnya orang tuh jadi tegak tuh maha gak tuh. Punya pendapat Bapak tegak Pak? Ya karena berkaitan dengan kemasan itu tadi. Kalau kemasan itu memang baik, kenapa orang ini mesti datang? Tapi kalau orang sudah datang tahun ini lalu tahun muka itu aja, ya itu yang disebutkan tadi mungkin orang wah ngapain ke sana ya kan? Buat apa aku ke situ? Paling nggak itu juga ya kan itu. Nah, Etam membanggakan penampilan luar negeri, tapi Etam sendiri terpojokkan. Nah, jadi apalagi Etam sudah ini ibu kota bagian daripada penyangga ibu kota Nusantara ini harus bersaing Etam, harus berbenah diri Etam.
SDM etam ini harus etam tingkatkan. Kalau etam ndak banding-bandingkan orang di luar etam sini, khususnya di Jawa, ndak dapat lah melawan nih Sida. Sida memang kreatif. Itu tuh. Etam mungkin kotak-kotak yang anu tuh etam buang mah. Kalau inya tuh kotak-kotak mungkin bisa jadi kerajinan tangan, malah segala takai kunci, malah apa sebagainya. Aman etam tunuh mah tuh. Etam tuh etam buangnya mah tuh, ya kan. Jadi kalau untuk bersaing oleh sebab itu, etam berbenah diri katanya. Nah, sebelum terlalu jauh ini jangan sampai dia etam tega model di Jakarta tuh apa namanya tuh? Tersingkirkan atau Tersingkirkan itu apa namanya yang berempu kesenian ondel-ondel nih. Betawi. Nah, Betawi itu kan inya berempu Jakarta tuh. Nah, sekarang ini inya terpinggirkan itu tuh. Nah, jangan sampai tega etam nijuan dia. Ke etam yang berempu tanah leluhur nih malah etam dia. Jadi penonton aja Jadi kayak itu. penonton aja karena ada Ibu Kota Nusantara. Jadi penonton gitu. Betul. Oke, Pak Nanang etam dia lanjut lagi Pak Yo, etam jeda dulu sejenak dan sobat RPK tetap dengarkan RPK 100.6 FM pilihan terbaikmu. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Dari kota raja hadir untuk Anda 100.6 Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Sobat, tahukah kamu baju adat adalah simbol kebanggaan dan identitas budaya kita? Setiap daerah memiliki desain dan makna yang unik, mencerminkan kekayaan budaya yang luar biasa. Mari kita bangga mengenakan baju adat kita, baik dalam acara khusus maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baju adat bukan hanya pakaian, tapi juga bentuk penghargaan terhadap warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga dan lestarikan. Dengan mengenakan baju adat, kita ikut memperkenalkan budaya Indonesia yang kaya akan keindahan dan keberagaman. Tidak ada salahnya untuk menunjukkan kebanggaan atas asal-usul kita, apalagi saat merayakan hari-hari penting seperti pernikahan, pesta adat, atau upacara budaya. Dengan mengenakan baju adat, kita tidak hanya mengenakan kain, tapi juga nilai dan sejarah yang mendalam. Jadi, ayo tetap bangga dan lestarikan budaya kita dengan mengenakan baju adat Indonesia. .6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Baik, masih di RPK 100.6 FM pilihan terbaikmu. Masih bersama Via dan juga Pak Nanang pada pagi hari ini ngobrolin soal budaya nih di Kutai Kartanegara. Nah Pak Nanang, sejauh ini bagaimana cara yang tepat untuk menghadirkan budaya agar tetap relevan nih untuk generasi muda sekarang nih Pak? Menurut pandangan Bapak tiga apa? Ya, tadi kembali lagi mesti ada payung, payung pembinaan. Kalau bukan payung hukum ya, payung pembinaan. LPKK itu harus ada. LPKK itu harus ada, sehingga instruksi mungkin tentang
seni budaya ini itu bisa bisa disampaikan kepada kelompok grup yang kita sebutkan tadi itu. Sanggar-sanggar gak tuh Pak Yo? Ya, sanggar-sanggar itu. Ya sehingga ya bisa lebih lebih apik lah ya, lebih rapi lah. Ya kalau saya alhamdulillah ada beberapa mungkin beberapa kelompok sanggar yang ada di Tenggarong itu tidak terlepas dari binaan kami. Karena waktu kami di LPKK itu ada workshop tari, ada workshop musik, ada workshop film. Jadi berkembangnya kelompok grup sanggar itu ya itu juga enggak terlepas dari kami. Ya salah satunya mungkin dari Gubang itu. Gubang Seancah itu kan pernah kami bina di LPKK, ikut workshop di LPKK apa sebagainya itu. Tapi kita merasa bangga sekarang ini dia sudah mandiri dan ya cukup lah kalau grup Gubang itu gitu. Jadi memang harapannya ada ini ya Pak ya, pakem-pakem itu bisa diceritakan atau disebarkan begitu ke teman-teman sanggar-sanggar yang lain supaya tetap arusnya tetap sama gitu ya Pak ya. Ya setidak-tidaknya itu ya kan, kalau soal garapan tuh kan termasuk Inspirasi masing-masing masing-masing, sebenarnya. tapi ada pakem-pakem yang harus tidak kalau ditinggalkan tuh istilahnya tuh, kalau ditinggalkan. Nah, tegak model Jepang aja ya, yang rancak-rancak kami mungkin ada beberapa kelompok lah. Inya nari semata-mata dengan musik aja, dengan musik. Padahal Jepang itu sendiri, inya ada lagu, ada musik, ada yang nari. Itu Jepang tuh ada syair, harus ada syair. Ya Terus itu. ada maknanya juga dari setiap gerakan sebenarnya Pak ya. Ada. Ya langkah-langkahnya itu kan ada sebut-sebutannya kan, itu tuh ada betul. sebutannya itu. Ya, jadi memang harusnya kalau kita berkarya itu ada meaning, ada cerita di balik setiap pergerakan. Misalnya contohnya tari itu harus ada filosofisnya begitu supaya teman-teman yang memang bukan penari, ada kan kalau sekarang ini banyak Pak, bukan penari tapi menarikan. Jadi kesannya bahwa tariannya tegak-tegak tumaha gitu. Nah, padahal kan kalau misalnya ndak belajar dengan baik, tahu pakemnya kan lebih baik tariannya seperti itu. Ya nggak sih Pak? Nggak Pak ya? Ya apa namanya nih, harus tegak itu. Jadi untuk garapan yang dibuat oleh para senimannya itu. Nah, jadi kalau itu memang sudah ada keserasian itu, maka itu yang bisa kita angkat, kita tumbuh kembangkan gitu, berkaitan dengan sebagaimana tadi disampaikan itu. Baik Pak. Kemudian sejauh ini Pak, Etam ngomongin Pak Nanang, adakah mimpi atau hal yang dipengenin Pak Nanang sampai saat ini belum bisa tercapai? Ada nih Pak terkait seni budaya kesenian sendiri? Ya, atau mimpi, segalanya udah tuntas pada saat muda dulu gitu kan, berkarya terus kan sekarang Etam bapak nih dah maestro lah di Kutai Kartanegara. Jadi seperti apa pandangannya sendiri? Ya kalau mimpi kami itu LPKK tuh balik. LPPK itu Siapapun pokoknya yang jadi pengurusnya itu, LPKK itu harus dibalikkan sehingga pembinaan ke bawahnya ini itu bisa terbina dengan baik. Zaman saya itu kan ada LKK tuh di kecamatan tuh, lembaga kesenian kecamatan itu. Oh, tapi di kecamatan berarti sudah ada itu Pak ya? Sudah ada di zaman saya itu, saya ketua LPKK tapi saya bentuk LKK itu, lembaga kesenian kecamatan. Ya diberikan walau di tahun itu berarti cukup besar. 10 juta itu setiap LKK itu kami berikan di tahun itu tuh. Jadi kalau kita ada era lalu mengundang Bubuhan Sida itu untuk datang mentas di Tenggarong ini, Sida berlomba-lomba untuk baik itu. Nah, apabila memang Sida terbaik, Sida harus kami bawa untuk mewakili ke provinsi. Nah, bahkan ke tingkat nasional kalau memang Sida memang baik. Tapi kalau inya mungkin menang ya di provinsi ya, itu jadi kita seleksi balik lagi ya. Makanya dengan LPKK itu. Jadi ndik mesti juga, tapi yang jelas bagian dari itu terlibat. Walaupun di segalanya dibawa itu di segalanya. Tapi
ada tangga-tangganya tuh, nah dari festival tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ini yang hilang sekarang ini. Itu disayangkan. Bahkan dulu di tingkat nasional ya itu dilaksanakan. Jadi bila etam taman di 10 besar itu etam didaulat untuk malam resepsian 17-an itu di 10 besar itu. Di nasional atau Ya. di provinsi? Di nasional. Oh, di Jadi nasional. bila habis 17-an malamnya ada syukuran itu 10 besar itu ke Istana Negara di anunya itu di kebunnya di belakang itu. Di situ dilaksanakan. Cuma dengan 10 besar itu kita harus memperpendek durasi tariannya itu. Cuma apa caranya motok-motoknya itu kan. Sudah ditentukan oleh panitia itu. Baik, baik, baik. Nah, terakhir nih Pak, sebagai statement penutup, closing statement, pesan yang ingin Pak Nanang sampaikan kepada generasi muda supaya ndik melupakan adat budaya etam, Pak. Silakan. Ya, kami mungkin salah satunya kalau di Serawang itu selalu itu yang kami sampaikan. Ada mungkin dengan kami itu ada yang S2 ya, sudah seni ini yang tadinya di ISBI lalu ke ISI ya, ada 2 orang. Itu kami sampaikan dengan yang bersangkutan itu, kita harus berkarya. Walaupun di Serawang ini, buat apa kita sampai S2 ngalah S2 terlalu ilmu kita itu ndik terpakai katanya. Nah, jadi kita harus berkarya. Nah, kami sendiri di Serawang itu ndik terikat, khususnya pemusiknya ya. Kebetulan mungkin ada Evan, lalu ini 4 grup lain itu. Itu kami ndik melarang. Kenapa ndik melarang? Kalau ini menurut pemikiran saya ya, karena saya sendiri bisa memberikan kesejahteraan dengan orang untuk sementara. Dulu memang ada niat, mungkin saya pernah ikut ini tapi gagal ya apa itu. Nah, sudah saya sampaikan dengan para seniman itu, kalau saya waktu itu berhasil, posisinya saya berhasil, saya akan memberikan operasional kepada seniman di Serawang itu. Tapi dengan catatan malam Rabu, malam Sabtu harus latihan. Harus membuat satu karya atau diskusi tentang kemajuan kesenian di Kutai Kartanegara ini. Nah, jadi ya termasuk generasi yang lain itu. Nah, Kelmai itu kan saya jadi narasumber tuh di Balai Agung kan namanya di belakang di belakang Keraton itu. Okay. Bunyi untuk pemuda yang hadirnya orang tua kalah. Macam apa mana anak mudanya. Nah itu ya disalahkan juga. Kemungkinan pelaksananya juga ngundang anak muda itu, ngundang orang muda ya kan, hingga yang tua-tua datang gitu. Nah macam apa ndak disampaikan, apa ndak dikisahkan. Artinya tuh. Nah termasuk pemerintah ini, kalau mohon maaf menyebut pemerintah ya. Jangan sampai memberikan orang itu penghargaan, orang itu udah ujur atau orang itu udah mati, udah wafat. Lalu anaknya nerima mungkin, cucunya nerima. Ini coba diteliti seniman-seniman muda ini atau orangnya yang memang sudah berbuat apa sebagainya itu yang masih bisa berpikir baik, bisa berkarya baik itu, yang tegak-tegak itu diberi penghargaan. Nah kalau anak muda itu dapat penghargaan itu kemungkinan membara, senang gitu, excited untuk berkarya gitu. Untuk berkarya tuh lebih kayak itu. Itu saya di provinsi saya sampaikan juga itu pada waktu itu masih Pak Hadi wagubnya ya di Balikpapan kami. Waktu itu saya sampaikan. Jadi penghargaan itu diberikan itu ya kalau orangnya sedang orangnya ujur atau orangnya wafat katanya. Itu. Oke. Baik.
Baik, terima kasih Pak Nanang udah berbagi cerita Baik, pada ya. pagi hari ini, Baik. udah ngobrol dengan sobat RPK di rumah juga untuk kita tahu juga cerita dulunya gimana nih, gitu-gitu kan Pak ya. Ya, Dah, siap. baik, terima kasih atas inspirasi dan waktunya Pak. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat memotivasi kita semua nih untuk terus berkarya, khususnya untuk membangun Kutai Kartanegara menjadi daerah yang semakin maju, sejahtera dan juga berdaya. Dan sobat RPK, sampai jumpa di edisi berikutnya Bincang Tokoh. Dan saya Via Regianya pamit undur diri. Tetap dengarkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian telah kita simak bersama Bincang Tokoh hari ini. Sampai jumpa.